Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dionisia Fatima Rangung. Saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan membawakan materi pada pertemuan 1, yaitu tentang apa itu ilmu penyakit tumbuhan. Ilmu penyakit tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor kehidupan dan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Tumbuhan atau tanaman, yakni tumbuhan yang diusahakan dan diambil manfaatnya, dapat ditinjau dari dua sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut biologi, yaitu organisme yang melakukan kegiatan fisiologi seperti tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, sudut pandang ekonomi, sebagai penghasil bahan yang berguna bagi manusia seperti buah, biji, bunga, daun, dan batang. Di dalam ilmu penyakit, ada dua siklus, yakni siklus daur penyakit dan siklus hidup patogen. Siklus hidup patogen biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu stadium patogenesis dan stadium saprogenesis. Berdasarkan kondisi sel yang dipakai sebagai sumber makanannya, maka parasit atau patogen dapat dibedakan menjadi patofit dan partofit. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau dalam organisme lain dan memperoleh makanan dari jaringan hidup organisme, sedangkan saprofit adalah organisme yang sumber makanannya berasal dari jaringan yang telah mati. Berdasarkan ekspresinya, penyakit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu endemi atau efitosis, epidemi atau epifitosis, dan sporadis. Terima kasih. Saya atas nama Erison Mario Siran akan membahas definisi penyakit tumbuhan dan segi biologis dan ekonominya. 1. Biologis merupakan penyimpanan dari sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan fisiologi. 2. Ekonomi, ketidakmampuan tumbuhan untuk memberi hasil yang cukup baik, kuantitas maupun kualitas. Patogen atau penyebab penyakit dapat berupa organisme dan bukan organisme. Patogen yang merupakan organisme dapat dibedakan menjadi paruwat dan saprofit. Klasifikasi penyakit tumbuhan berdasarkan gejalanya: busuk akar, kangke, layu, bercak daun, dan kudis. Berdasarkan organ tanaman yang dipengaruhinya: penyakit akar, batang, daun, buah. Berdasarkan jenis tumbuhan yang dipengaruhinya: 1. Penyakit tanaman sayuran, penyakit tanaman perkebunan, penyakit tanaman palawija. Baik, saya akan menjelaskan definisi penyakit tumbuhan. Tumbuhan plant atau tanaman kerop, yakni tumbuhan yang diusahakan dan diambil manfaatnya, dapat ditinjau dari dua sudut. Sudut yang pertama, sudut biologi. Organisme yang dilakukan kegiatan fisiologi seperti tumbuh, berkembang biak. Yang kedua, sudut pandang ekonomi, sebagai penghasilan bahan yang berguna bagi manusia seperti buah, biji, bunga, daun, batang. Definisi penyakit tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, biologi. Biologi merupakan penyimpang dari sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis dengan baik. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi, ketidakmampuan tumbuhan untuk memberikan hasil yang cukup baik, kuantitatif. Menjelaskan tentang organisme patogenik penyebab penyakit. Yang pertama ada prokariota. Nah, ada dua jenis prokariota penyebab penyakit tumbuhan, yaitu ada bakteri dan MLO. Yang pertama, virus tumbuhan. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun atau suatu bau yang tidak enak atau cairan seperti lendir. Morfologi virus, bentuk dan ukuran bervariasi. Ada yang membentuk memanjang dan bulat. Yang berikut adalah nematoda. Nematoda merupakan organisme yang menyerupai cacing. Nah,
Morfologi nematoda ada ratusan spesies nematoda yang dikenal hidup sebagai parasit pada tumbuhan. Gejala penyakit nematoda ada nematoda puru pada tomat dan kentang. Baik, saya akan menjelaskan tentang patogenik penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, jamur. Morfologi jamur, organisme eukariotik, memproduksi spora, tidak berklorofil. Nah, tubuh vegetatif jamur antara lain ada plasmodial, mycelial, hifa, mycelium. B. Klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup yang memiliki sifat-sifat penting yang sama ke dalam kategori taksonomi atau takson tertentu. Yang berikut adalah sistem klasifikasi. Jamur mengalami perubahan sejalan dengan penemuan di bidang morfologi, fisiologi, dan genetika jamur. Yang berikut adalah reproduksi jamur. Kebanyakan jamur dapat bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Contoh penyakit pada jamur ada hawar daun pada kentang dan penyakit embun tepung. Yang terakhir ada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya seperti benalu pada jeruk. Baik, terima kasih. Akan menjelaskan materi perkuliahan keempat, yaitu tentang apa itu penyakit pada tumbuhan. Ilmu penyakit tumbuhan atau fitopatrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor kehidupan dan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Mekanisme terjadinya penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas. Insektisida antara penyebab penyakit dan tanaman sakit. Yang kedua itu metode pencegahan atau pengendalian penyakit dan metode penekanan kerusakan atau kerugian yang disebabkannya.